Halo semua, selamat datang kembali di kelas digital kelima tentang cara penggunaan aplikasi Google Form versi PC atau laptop. Jadi di bagian ketiga ini kita akan lanjut untuk mengeksplor tentang fitur section dari formulir yang kita sudah ada kemarin. Jadi cara add section itu gimana? Nah, di bagian kanan ini, di simbol paling bawah ada dua persegi panjang, kita tinggal klik aja untuk menambahkan section baru. Jadi section ini kita kasih judul menu untuk subtim 1. Karena kemarin kita mau bikin menu untuk subtim 1 dan subtim 2 itu beda berdasarkan pilihan jawaban mereka ya di pertanyaan ini. Tapi nanti kita akan lihat lebih lanjut caranya gimana. Jadi untuk menu subtim 1, pertama kita perlu gambar menunya dulu dong. Jadi kita perlu add image, yaitu simbol keempat dari atas ini, sebelah kanan, kita klik, dan kita bisa lihat, kita bisa tambahkan image-nya ini dari galeri komputer atau HP kita, atau dari kamera, atau dari URL, atau link, atau dari foto, atau dari Google Drive, atau dari Google Image, kalau kita cari. Jadi kita upload aja secara simple, kita tinggal klik browse, lalu kita klik gambar yang kita mau. Misalnya saya pilih gambar sate. Jadi gambar sate ini akan jadi salah satu menu yang available untuk tim SK1. Jadi menu 1 sate Ponorogo. Oke. Jadi di pilihan bawahnya kita akan tanya berapa banyak sate yang ingin dipilih gitu kan. Jadi kita tambahin section lagi. Nah, di bawahnya lalu kita tulis berapa banyak sate yang ingin dipesan. Baik, jadi kita karena ini pilihan kita mau orangnya pilih cuma antara 1 atau 2 atau 3 sate gitu, jadi kita pilih pilihan ganda ya. Jadi kita ganti pilihan jadi 1, 2, atau 3. Ya, jadi ini pertanyaannya kita bikin nggak wajib ya, supaya orang yang nggak mau pesan sate itu ya bisa nggak pesan gitu. Jadi yang buat required ini bagian ini kita nonaktifkan saja. Oke, jadi buat bagian berikutnya, kita mau tambahkan minuman misalnya gitu. Jadi kita sama, tadi kita klik add image ya, sebelah kiri, lalu kita klik browse, kita tambahkan minuman, misalnya setelah makan sate, minum teh botol misalnya. Jadi kita tambahkan menu teh botol di bawahnya ini. Nah, ini menu 2 teh botol. Dan kita kan mau tanya juga berapa banyak teh botol yang ingin dipesan. Jadi kita punya pertanyaan yang sebenarnya itu mirip sama pertanyaan ini gitu loh. Jadi kita bisa duplicate ya kan supaya kita nggak perlu ulang dari awal lagi bikin pertanyaannya. Jadi kita tinggal klik simbol ini aja paling bawah duplicate. Nah, jadi ada dua pertanyaan sama nih. Tapi kita pertanyaan bawah ini kita ganti satenya jadi teh botol. Lalu karena kita teh botol misalnya cuma boleh maksimal 2, jadi kita hilangkan opsi yang ketiga ini, kita klik remove tombol cross sebelah paling kanan ini. Oke, jadi kita pindahkan ke paling bawah, karena setelah orang lihat gambarnya baru orang pilih, misalnya pilih berapa banyak teh botol yang ingin dia pesan, jadi kita klik 6 dot di paling atas ini, kita tahan, lalu kita drag, kita tahan sampai ke paling bawah, lalu kita lepas. Oke, jadi ini untuk menu subtim suara kita 1. Nah, kita kan mau bikin subtim untuk suara kita 2, jadi kita bisa duplicate aja ini seluruh section ini gitu. Jadi kita nggak perlu ulang dari awal lagi kan. Jadi kita klik 3 dot sebelah kanan ini ya, untuk kita lihat beberapa pilihan, bisa kita duplicate atau kita geser sectionnya, atau kita bisa hilangkan. Lalu kita bisa gabungkan dengan atas gitu. Jadinya nggak ada section 1, nggak ada section 2, cuma ada satu section doang karena kita merge dengan dengan section yang atas. Tapi kita mau duplicate kan, jadi kita klik duplicate section. Jadi kita lihat paling bawah, di bawah, oh ada muncul section yang baru, yaitu yang sama dengan section yang atas kan. Tapi kita mau ganti jadi menu untuk subtim 2 ya. Lalu gambarnya ini kita mau ganti, misalnya menunya kan mau beda. Jadi kita ganti, kita klik 3 dot di samping gambarnya ini ya. Lalu kita ganti jadi change, kita mau ganti. Ini left align, center atau right align itu buat kita pindah, kita geser gambarnya ke kiri, tengah, atau kanan, atau kita hilangkan juga bisa. Tapi kita mau change, kita ganti, jadi kita klik ini, lalu kita upload gambar yang lain, menu yang lain makanannya, misalnya Indomie goreng. Jadi ya sama kayak tadi, kita klik browse, kita pilih gambarnya dari komputer kita, lalu kita ganti judulnya jadi Indomie goreng. Lalu kita ganti pilihan ini, jadinya berapa banyak Indomie goreng yang ingin dipesan. Lalu sama juga untuk bagian ini ya,
kita klik 3 dot di pojok kiri atas gambarnya, lalu kita klik change untuk ganti gambarnya, lalu kita pilih menu yang lain, contohnya es campur untuk makanan penutup. Lalu kita ganti judulnya menjadi es campur. Kita ganti juga pilihan makanannya ini jadi berapa banyak es campur yang ingin dipesan. Misalnya untuk subtim SK2 itu udah ada jatah Indomie-nya, jadinya Indomie ini tuh harus dipesan. Jadi misalnya kita bisa wajibkan pertanyaan ini gitu. Jadinya nanti untuk orang yang di subtim SK2, kalau mereka nggak menjawab pertanyaan ini, mereka nggak bisa submit pertanyaannya gitu. Nanti Google Form itu bakal suruh mereka buat jawab pertanyaan ini dulu, baru mereka bisa submit. Gitulah. Jadi itu dampak kalau kita nyalakan tombol required ini gitu. Oke, jadi kalau kita mau navigasi dari pertanyaan yang ini ya, dari pertanyaan kunci ini gitu, untuk subtim 1 cuma bisa diarahkan ke menu untuk subtim 1, untuk subtim 2 cuma bisa diarahkan ke menu untuk subtim 2 yang tadi kita bikin. Kita klik pertanyaan ini, lalu kita klik 3 dot di sebelah pojok kanan bawah, lalu kita pilih yang go to section based on answer, kita klik. Nah, kita bakal melihat ada tambahan 2 pilihan lagi nih di sampingnya, yang berarti kita bisa klik untuk melihat berbagai macam section yang responden akan diarahkan kalau mereka memilih jawaban masing-masing ini. Jadi kalau dia dari subtim 1, kita arahkan mereka ke section 2, yaitu menu untuk subtim 1. Dan kalau dia dari subtim 2, kita bisa arahkan mereka ke section 3, yaitu menu untuk subtim 2. Jadi subtim 1 ke subtim 1, subtim 2 ke subtim 2 gitu. Oke? Dan untuk memastikan kalau mereka yang sudah pergi ke subtim ke satu section ini nggak lanjut untuk langsung submit formulir dan nggak lanjut untuk mengisi section-section yang lain, kita lihat di bagian bawah setiap section itu ada tulisan after section 1, continue to next section, dan ini juga di bagian 2 ada after section 2, continue to next section, dan kita harus ganti untuk bagian ini itu langsung submit form. Jadi ini menandakan setelah orang ini selesai dari section 2, jadi setelah section 2, dia harus langsung submit form. Dia nggak bakal lanjut ke section 3 gitu. Ya. Sementara kalau yang atas ini kita tetap continue to next section karena di bagian pertanyaan ini kita sudah arahkan mereka gitu ke section mana yang mereka akan diarahkan berdasarkan pilihan jawaban mereka gitu. Oke? Jadi itu dulu untuk video kali ini. Kita sudah bahas tentang section dan juga navigasi dari section satu ke yang lain berdasarkan pilihan jawaban mereka di satu pertanyaan tertentu. Baik, gitu saja untuk video kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga videonya bermanfaat.